Pernah nggak sih, kamu merasa seperti tidak terlihat? Kamu punya mimpi besar, bakat yang luar biasa, atau ide yang cemerlang, tapi rasanya tidak ada yang peduli. Kamu posting karya di media sosial. Yang lihat hanya segelintir teman, kamu mencoba menawarkan solusi, tapi suaramu tenggelam di antara kebisingan. Kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu, seolah-olah dunia belum siap untuk apa yang kamu tawarkan. Jika kamu pernah merasa seperti itu, dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendirian, dan perasaan itu hanyalah sebuah fase. Bayangkan seorang seniman yang melukis di sudut jalan yang sepi. Setiap hari, ia menuangkan jiwa dan raganya ke atas kanvas. Awalnya, hanya sedikit orang yang berhenti sejenak. Sebagian besar hanya lewat begitu saja. Tapi sang seniman tidak berhenti. Ia terus melukis, bukan untuk keramaian, tapi karena kecintaannya pada seni itu sendiri. Hari demi hari sapuan kuasnya semakin mantap. Warnanya semakin hidup, dan karyanya semakin memancarkan energi. Perlahan, satu orang berhenti lebih lama, lalu dua orang. Kemudian sekelompok kecil mulai berkumpul, terpukau oleh dedikasinya. Mereka mulai bercerita kepada teman mereka tentang seniman hebat di sudut jalan yang sepi itu. Jalan yang tadinya sepi, kini mulai ramai dikunjungi orang yang sengaja datang untuk melihat karyanya. Mereka belum mengenalnya, tapi kini mereka mencarinya. Kisah ini adalah metafora untuk perjalananmu. Saat ini, mungkin kamu adalah seniman di sudut jalan yang sepi itu. Kamu sedang mengasah keahlianmu, membangun bisnismu dari nol, menulis baris kode pertamamu, atau menyusun bab pertama dari bukumu. Mungkin belum ada tepuk tangan meriah, belum ada antrean panjang, belum ada jutaan pengikut. Yang ada hanyalah kamu, karyamu, dan keyakinanmu. Inilah fase yang paling krusial. Fase di mana karaktermu ditempa, di mana fondasimu dibangun. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari proses yang sunyi ini. Di dalam kesunyian inilah mahakarya diciptakan. Mereka belum mengenalmu karena kamu masih dalam proses menjadi. Kamu sedang mengumpulkan serpihan-serpihan pengalaman, kegagalan, dan pembelajaran untuk membentuk dirimu yang paling otentik dan paling kuat. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah karena tidak ada yang melihat, ingatlah ini. Kamu tidak bekerja untuk validasi mereka saat ini. Kamu bekerja untuk dirimu di masa depan. Kamu sedang membangun sesuatu yang begitu berharga, begitu kuat, sehingga pada saatnya nanti, mereka tidak akan bisa mengabaikannya. Lihatlah para raksasa di bidang apapun. Apakah mereka langsung terkenal dalam semalam? Tentu tidak. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum Harry Potter menemukan rumahnya. Walt Disney pernah dipecat dari surat kabar karena dianggap kurang imajinasi. Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Mereka semua pernah berada di titik di mana dunia seolah berkata, tidak. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus mengasah pedang mereka dalam sunyi. Percaya pada visi mereka ketika tidak ada orang lain yang percaya. Dan lihat apa yang terjadi. Dunia tidak hanya mengenal mereka. Dunia mencari mereka, mempelajari kisah mereka, dan terinspirasi oleh warisan mereka. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang di Sot-Sot sepi ini? Pertama, fokus pada keahlianmu. Jadilah terobsesi untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jika kamu seorang penulis, tulislah setiap hari. Jika kamu seorang musisi, berlatihlah tanpa henti. Jika kamu seorang pengusaha, pelajari industrimu luar dalam. Jangan khawatir tentang siapa yang menonton. Khawatirkan tentang kualitas dari apa yang kamu hasilkan. Kualitas adalah magnet terbaik. Kedua, dokumentasikan perjalananmu. Bagikan prosesmu, bukan hanya hasil akhir. Tunjukkan perjuanganmu. Tunjukkan bagaimana kamu belajar dari kesalahan. Di era digital ini, keaslian adalah mata uang yang paling berharga. Orang-orang terhubung dengan cerita, dengan perjalanan manusia. Saat kamu berbagi prosesmu secara konsisten, kamu sedang menanam benih-benih komunitas. Mungkin awalnya hanya beberapa orang yang mengikuti,
Tapi mereka adalah orang-orang yang tulus tertarik pada perjalananmu. Mereka akan menjadi duta pertamamu. Ketiga, dan ini yang paling penting, cintai prosesnya. Temukan kebahagiaan bukan pada tepuk tangan di garis finish, tetapi pada setiap langkah yang kamu ambil untuk sampai ke sana. Nikmati momen ketika kamu berhasil memecahkan masalah yang sulit. Rayakan kemenangan kecil. Jika kamu hanya fokus pada pengakuan eksternal, kamu akan mudah goyah. Tapi jika kamu menemukan kepuasan dari dalam, dari proses menciptakan dan bertumbuh itu sendiri, maka kamu tidak akan terhentikan. Kamu akan memiliki bahan bakar yang tak terbatas. Mereka belum mengenalmu, dan itu tidak apa-apa. Itu justru sebuah keuntungan. Kamu punya kebebasan untuk bereksperimen, untuk gagal tanpa sorotan, untuk menemukan suaramu yang sesungguhnya tanpa tekanan ekspektasi. Gunakan waktu ini dengan bijak. Bangun sesuatu yang kokoh, sesuatu yang otentik, sesuatu yang tidak bisa ditiru. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, ke masa-masa sunyi ini, dan kamu akan tersenyum. Kamu akan menyadari bahwa semua jam-jam panjang, semua keringat dan air mata, semua momen keraguan itu adalah harga yang harus dibayar untuk membangun sesuatu yang hebat. Dan pada saat itu, ketika karyamu sudah siap, ketika dirimu sudah siap, dunia pun akan siap untukmu. Mereka akan mendengar namamu dari bisik-bisik. Mereka akan melihat karyamu dibagikan dari satu orang ke orang lain. Mereka akan mencari tahu siapa orang di balik ide cemerlang ini. Mereka akan mengetik namamu di mesin pencari. Mereka akan mengantre untuk mendapatkan apa yang kamu tawarkan. Mereka belum mengenalmu sekarang, tapi percayalah, jika kamu terus berjalan, terus berkarya, dan terus percaya, mereka akan mencarimu. Lihatlah sekelilingmu, setiap nama besar yang kamu kenal, setiap idola yang kamu kagumi, setiap brand yang mendunia, mereka semua pernah berada di posisimu saat ini. Mereka pernah menjadi nama yang tidak dikenal, karya yang diremehkan, dan suara yang tak terdengar. Mereka memulai dari nol, dari sebuah garasi kecil, dari sebuah kamar sempit, dari sebuah laptop tua, dengan modal keyakinan yang seringkali goyah oleh keraguan. Perbedaannya hanya satu, mereka tidak berhenti. Mereka belum mengenalmu, dan itu fakta. Kenapa mereka harus? Di dunia yang penuh dengan kebisingan informasi ini, perhatian adalah komoditas yang paling mahal. Jutaan orang berteriak setiap detiknya, mencoba menarik perhatian. Jadi, wajar jika namamu belum sampai ke telinga mereka. Wajar jika karyamu belum terlihat oleh mata mereka. Ini bukan karena kamu tidak berharga. Ini bukan karena kamu tidak cukup baik. Ini hanyalah titik awal dari sebuah perjalanan. Sekarang, mari kita ubah perspektif. Alih-alih merasa kecil hati karena mereka belum mengenalmu, anggaplah ini sebagai sebuah keuntungan. Masa-masa tidak dikenal ini adalah arena latihan pribadimu. Ini adalah waktu di mana kamu bisa bereksperimen tanpa takut dihakimi. Kamu bisa gagal berkali-kali tanpa menjadi berita utama. Kamu bisa mengasah pedangmu, mempertajam keahlianmu, dan membangun fondasi yang kokoh tanpa tekanan ekspektasi dari dunia luar. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Belajar, berlatih, ciptakan, perbaiki, ulangi lagi. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi versi dirimu yang 1% lebih baik dari kemarin. Ingat, kamu tidak sedang membangun sesuatu untuk mendapatkan perhatian sesaat. Kamu sedang membangun sebuah mercusuar. Sebuah mercusuar tidak mengejar kapel-kapel untuk datang. Ia hanya berdiri tegak, kokoh, dan memancarkan cahayanya sekuat tenaga. Pada akhirnya, kapal-kapal yang tersesat, yang membutuhkan arah, yang mencari pelabuhan aman, akan melihat cahayanya dan datang dengan sendirinya. Itulah dirimu. Kamu adalah mercusuar itu. Karyamu, idemu, semangatmu itulah cahayamu. Jadi, fokuslah untuk membuat cahayamu semakin terang. Jika kamu seorang penulis, tulislah cerita terbaik yang pernah ada di dalam kepalamu. Jika kamu seorang musisi, ciptakan melodi
yang menggetarkan jiwamu sendiri. Jika kamu seorang pengusaha, bangunlah produk yang benar-benar menyelesaikan masalah. Bahkan, jika hanya untuk satu orang pada awalnya, lakukan dengan sepenuh hati, dengan kejujuran, dengan gairah yang membara. Jangan sibuk mencari perhatian, tapi jadilah layak untuk diperhatikan. Kualitas akan selalu menemukan jalannya. Keunggulan akan selalu terdengar gaungnya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti akan tiba saatnya. Saat kamu terus konsisten berkarya, saat kamu terus memberikan nilai, saat kamu tidak pernah menyerah pada proses, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Satu orang akan menemukanmu, lalu 2, lalu 10, lalu 100. Mereka akan datang bukan karena kamu berteriak paling kencang, tapi karena mereka mendengar sesuatu yang tulus dari karyamu. Mereka melihat sesuatu yang otentik dalam dirimu. Mereka akan mulai berbicara tentangmu. Hei, sudah lihat karya orang ini? Atau kamu harus coba produk ini? Luar biasa. Dari mulut ke mulut, dari satu rekomendasi ke rekomendasi lainnya, namamu akan mulai menyebar. Inilah momen ketika mereka mulai mencarimu. Mereka tidak lagi hanya sekadar menemukanmu. Mereka akan aktif mencarimu. Mereka akan mengetik namamu di mesin pencari, mencari akun media sosialmu, dan ingin tahu lebih banyak tentang siapa dirimu dan apa yang kamu lakukan. Pada titik itu, semua kerja kerasmu di masa muda sepi akan terbayar lunas. Semua malam tanpa tidur, semua penolakan, semua keraguan yang pernah kamu lawan, semuanya akan menjadi fondasi yang membuatmu berdiri tegak saat sorotan itu akhirnya datang. Kamu akan siap, karena kamu telah mempersiapkan diri selama ini. Kamu tidak akan goyah oleh popularitas sesaat, karena akarmu sudah tertanam dalam. Jika hari ini kamu merasa tidak terlihat, ingatlah kalimat ini. Mereka belum mengenalmu, tapi mereka akan mencarimu. Tugasmu sekarang bukanlah untuk memaksa mereka mengenalmu. Tugasmu adalah menjadi seseorang yang layak untuk mereka cari. Teruslah membangun, teruslah berkarya, teruslah menyalakan cahayamu. Dunia mungkin belum melihatnya sekarang, tapi percayalah, saat cahayamu cukup terang, mereka tidak akan bisa mengabaikannya. Mereka akan datang. Sabar, konsisten, dan jangan pernah berhenti percaya pada prosesnya. Akan tetapi, saat kamu merasa sendirian, berjuang dalam diam, sementara dunia terus berputar, seakan tidak peduli. Kamu melihat orang lain mendapatkan pengakuan, mendapatkan kesempatan, sementara kamu masih di sini. Di titik awal, bertanya-tanya kapan giliranmu akan tiba. Jika kamu pernah merasakan hal itu, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Perasaan itu nyata, dan itu sangat manusiawi. Rasanya seperti berteriak di tengah keramaian, tapi suaramu tidak terdengar. Kamu membangun sesuatu yang kamu yakini luar biasa, tapi sepertinya tidak ada yang datang untuk melihatnya. Mari kita jujur sejenak. Di era media sosial ini, sangat mudah untuk membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kita melihat puncak gunung es mereka, kesuksesan yang sudah jadi, tanpa melihat perjuangan bertahan-tahan di bawah permukaan air. Kita melihat ribuan pengikut, jutaan penonton, dan kita berpikir, kenapa bukan aku? Pikiran itu bisa sangat merusak. Itu bisa membuat semangatmu padam. Itu bisa membuatmu ragu pada dirimu sendiri, pada bakatmu, pada mimpimu. Kamu mulai berpikir, mungkin aku tidak cukup baik. Mungkin karyaku tidak ada artinya. Mungkin aku harus berhenti saja. Stop. Hentikan pikiran itu sekarang juga. Aku di sini untuk memberimu perspektif yang berbeda. Sebuah kebenaran yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Mereka belum mengenalmu. Itu benar. Tapi mereka akan mencarimu. Bayangkan dirimu sebagai seorang pembuat harta karun. Setiap hari, kamu tidak sedang menunggu orang datang. Kamu sedang sibuk di bengkelmu, menempa emas, mengukir permata, menciptakan sesuatu yang begitu indah, begitu berharga, begitu unik, sehingga siapapun yang melihatnya akan terpesona. Kamu tidak fokus pada siapa yang akan membeli. Kamu fokus pada kualitas mahakaryamu.
Setiap video yang kamu edit hingga larut malam, setiap baris kode yang kamu tulis, setiap paragraf yang kamu rangkai dengan susah payah, setiap sketsa yang kamu gambar dengan sepenuh hati, itu semua adalah bagian dari harta karunmu. Setiap kali kamu belajar hal baru, setiap kali kamu gagal dan bangkit lagi, kamu sedang menambahkan kilau pada permatamu. Saat ini, mungkin bengkelmu masih sepi. Mungkin hanya beberapa orang yang sesekali melintas dan mengintip dari jendela. Mungkin mereka belum sadar betapa berharganya apa yang ada di dalam. Tapi, itu tidak masalah. Tugasmu saat ini bukanlah untuk menarik perhatian mereka. Tugasmu adalah untuk terus bekerja, terus mengasah, terus menciptakan. Kenapa? Karena kualitas tidak bisa berbohong. Dedikasi tidak bisa disembunyikan. Semangat yang tulus akan memancarkan energinya sendiri. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, di mana semua orang berteriak untuk didengar, hal yang paling otentik dan berkualitas justru akan menjadi magnet yang paling kuat. Orang-orang lelah dengan hal-hal yang instan dan dangkal. Mereka haus akan sesuatu yang nyata, sesuatu yang dibuat dengan hati. Dan itulah kamu, itulah karyamu. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang tersesat dan tanpa sengaja menemukan bengkelmu. Dia akan masuk dan matanya akan terbelalak melihat harta karun yang kamu ciptakan. Dia akan begitu terpesona sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitahu teman-temannya. Hei, kamu harus lihat ini. Ada sesuatu yang luar biasa di sini. Lalu, temannya akan datang, dan temannya akan membawa teman yang lain. Prosesnya mungkin lambat pada awalnya. Mungkin hanya 1 orang, lalu 2, lalu 10. Tapi mereka adalah orang-orang yang tepat. Mereka bukan sekadar penonton. Mereka adalah penggemar sejati. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghargai karyamu karena mereka melihat proses, keringat, dan cinta yang kamu curahkan di dalamnya. Ingatlah, kamu tidak sedang membangun untuk massa. Kamu sedang membangun untuk mereka yang mencari. Ada orang-orang di luar sana yang saat ini sedang mencari persis apa yang kamu tawarkan. Mereka mungkin belum tahu namamu. Mereka mungkin belum tahu di mana menemukanmu. Tapi mereka sedang mencari. Mereka mencari solusi untuk masalah mereka. Mereka mencari inspirasi. Mereka mencari hiburan yang beresonansi dengan jiwa mereka. Dan ketika karyamu sudah siap, ketika harta karunmu sudah cukup berkilau, alam semesta akan menemukan cara untuk mempertemukanmu dengan mereka. Algoritma akan mulai bekerja untukmu. Rekomendasi dari mulut ke mulut akan menyebar seperti api. Lihatlah para penulis hebat, musisi legendaris, seniman jenius. Banyak dari mereka yang menghabiskan waktu bertahan-tahan dalam kesunyian, mengasah karya mereka tanpa ada yang tahu. J.K. Rowling ditolak oleh banyak penerbit sebelum Harry Potter akhirnya ditemukan. Van Gogh hanya menjual 1 lukisan seumur hidupnya. Tapi apakah itu berarti karya mereka tidak berharga? Tentu saja tidak. Karya mereka begitu kuat, begitu abadi, sehingga dunia akhirnya datang mencari mereka. Bahkan setelah mereka tiada, kamu tidak perlu menunggu dunia memberimu izin untuk menjadi hebat. Kamu tidak perlu validasi dari orang lain untuk terus berkarya. Satu-satunya validasi yang kamu butuhkan adalah dari dirimu sendiri. Apakah kamu bangga dengan apa yang kamu buat hari ini? Apakah kamu sudah memberikan yang terbaik? Jika ya, itu sudah lebih dari cukup. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, ubah fokusmu. Alihkan energimu dari bagaimana cara mendapatkan penonton menjadi bagaimana cara menciptakan karya terbaik yang bisa aku buat. Jadilah terobsesi dengan kualitas, bukan dengan angka. Kedua, nikmati prosesnya. Jatuh cintalah pada setiap langkahnya. Bahkan yang paling sulit sekalipun, kesunyian dan kurangnya perhatian saat ini adalah sebuah anugerah. Ini adalah waktu emas bagimu untuk bereksperimen, untuk membuat kesalahan, untuk menemukan suaramu yang sesungguhnya, tanpa tekanan dari ekspektasi orang lain. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Ketiga, teruslah belajar dan bertumbuh. Jangan pernah merasa puas.
Dunia terus berubah, dan kamu juga harus ikut berkembang. Pelajari keterampilan baru, baca buku, tonton tutorial, berkolaborasi dengan orang lain. Jadilah versi dirimu yang lebih baik setiap hari. Dan yang terakhir, percayalah, percaya pada dirimu sendiri. Percaya pada mimpimu, dan percaya bahwa jika kamu terus membangun sesuatu yang bernilai, mereka akan datang. Bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena mereka yang akan mencarimu. Mereka belum mengenalmu. Itu fakta, tapi itu hanya untuk sementara. Teruslah bekerja dalam diam. Biarkan karyamu yang nanti akan bersuara paling lantang. Suatu hari, kamu akan melihat ke belakang, ke masa-masa sepi ini, dan kamu akan tersenyum. Kamu akan sadar bahwa inilah masa-masa terpenting dalam perjalananmu. Masa di mana fondasi kesuksesanmu dibangun dengan kokoh, bata demi bata, dalam keheningan yang penuh harapan. Mereka akan mencarimu. Bersiaplah. Karena saat mereka datang, pastikan kamu punya sesuatu yang luar biasa untuk mereka lihat. Terima kasih sudah menonton. Teruslah berkarya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.